Om Swastiastu, halo semua, bagaimana kabarnya? Ibu harap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan atau ekosistem. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang komponen dalam ekosistem, yaitu biotik dan abiotik. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang satuan-satuan dalam ekosistem, dari tingkatan yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Adapun satuan ekosistem, yaitu yang pertama individu, yang kedua populasi, yang ketiga komunitas, yang keempat ekosistem, yang kelima bioma, dan yang tertinggi adalah biosfer. Satuan ekosistem yang pertama yaitu individu. Individu adalah satu organisme tunggal yang merupakan satuan fungsional terkecil penyusun ekosistem. Nah, pada bab sebelumnya di materi sistem organisasi kehidupan, individu ini sama dengan organisme. Jadi tingkatan tertinggi pada satu sistem organisasi kehidupan. Adapun contoh dari individu yaitu seorang manusia, satu ekor gajah, dan satu batang pohon. Jadi satu individu tunggal, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan, kita sebut dia individu. Tingkatan yang kedua yaitu populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis pada satu daerah dalam jangka waktu tertentu. Contoh dari populasi yaitu salah satunya 32 orang siswa di kelas 7A. Lalu 5 ekor ikan di kolam dan 2 batang pohon mangga di kebun. Jadi jika ada makhluk hidup yang sejenis yang jumlahnya lebih dari satu, kita sudah bisa sebut dia sebagai populasi. Dengan syarat dia harus berada di satu tempat pada waktu tertentu. Yang ketiga, satuan dari ekosistem yaitu komunitas. Komunitas merupakan kumpulan beberapa populasi yang saling berinteraksi pada daerah dan waktu tertentu. Contoh dari komunitas, 5 ekor ikan, 3 ekor kodok, dan 2 tumbuhan teratai yang ada di kolam. Lalu contoh yang kedua, 100 tanaman padi, 10 ekor belalang, 5 ekor kodok, dan 2 ekor ular yang ada di sawah. Jadi harus ada interaksi dari beberapa populasi yang mendiami suatu tempat pada waktu tertentu. Berikutnya, satuan ekosistem yang keempat adalah ekosistem itu sendiri. Nah, ekosistem ini merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan abiotiknya atau lingkungan yang tidak hidup. Ibu, ada sebuah gambar. Ini adalah gambar dari contoh ekosistem. Bisa kalian perhatikan, ini adalah salah satu ekosistem, yaitu ekosistem di kolam. Pada ekosistem kolam, itu ada kumpulan beberapa populasi. Contohnya adalah populasi ikan, lalu populasi teratai, populasi kodok, populasi bebek, populasi berang-berang, populasi burung, populasi rumput, populasi tanaman air yang saling berinteraksi. Ada juga terlihat gambar populasi kura-kura, lalu populasi bekicot. Nah, populasi-populasi dari makhluk hidup ini, dia melakukan hubungan timbal balik atau interaksi dengan komponen abiotiknya. Contohnya, air kolam, lalu batu, cahaya matahari, udara, dan suhu yang ada di kolam. Jadi, interaksi antara seluruh populasi makhluk hidup dengan komponen abiotiknya kita sebut dengan ekosistem. Nah, berdasarkan proses terbentuknya, ekosistem nanti dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami itu adalah ekosistem yang terbentuk secara alami oleh alam. Contohnya, hutan, laut, rawa, sungai, dan danau.
Sedangkan ekosistem buatan itu adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk kesejahteraan manusia. Contohnya ekosistem sawah, ekosistem kolam, dan ekosistem bendungan. Satuan ekosistem yang kelima berikutnya adalah bioma. Bioma adalah kumpulan ekosistem yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama, atau biasa disebut sebagai ekosistem besar. Di bumi terdapat 6 bioma utama, yaitu bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan basah, bioma hutan gugur, bioma taiga, dan yang terakhir bioma tundra. Satuan ekosistem yang terakhir yaitu biosfer. Biosfer adalah koleksi dari semua makhluk hidup di bumi, atau biasa disebut ekosistem dunia. Jadi seluruh makhluk hidup maupun makhluk tidak hidup yang ada di bumi ini termasuk dalam biosfer. Nah, sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Walaupun kita kembali harus melakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh, Ibu harap semangat belajar kalian tidak pernah luntur dan kita bisa melewati pandemi ini dalam kondisi sehat, dan Ibu tetap berpesan, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Setelah kalian selesai menonton video ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nanti silahkan dikerjakan tugas yang Ibu berikan dengan baik. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.